Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, senang sekali saya kembali Ilham Dianta menemani Anda. Kali ini kurang lebih 1 jam sampai dengan jam 11 nanti kita akan mendapatkan knowledge baru, wawasan baru ya tentang kesehatan. 1 jam ini kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tentang bagaimana sih meningkatkan imunitas dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang gitu ya. Seimbang ini kan kadang-kadang takarannya agak susah ya. Seimbang yang seperti apa begitu. Kemudian di sini ada juga dijelaskan ada buah dan sayur setiap hari. Oke, yang disoroti adalah buah dan sayur. Kenapa? Karena ini masih untuk memperingati hari buah dunia atau international. Itu pada tanggal 1 Juli yang lalu ya. Selain Hari Bayangkara juga peringatan Hari Buah Internasional. Dan semangka ini jadi fruit of the year saat itu ya. Jadi ibaratnya itu buah teladan. Kayak gitu. Dan saat ini sudah ada Ibu Dr. Suryanita Atinirmala dan Ibu Yusi Dwi Arista SGZ ya. Oke, langsung kita sapa ya. Ibu Nirmala, halo, selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Suara Sidoarjo. Kabar baik ya Ibu Nirmala? Alhamdulillah baik Mas, sehat. Oke, dalam keadaan sehat, mudah-mudahan selalu menjaga kesehatan orang-orang di Dinkes ya. Ini jadi ibaratnya pelopor untuk masyarakat semuanya. Bagaimana menerapkan hidup sehat begitu ya. Karena situasinya seperti ini gitu kan. Kemudian di sebelahnya yang pakai pink-pink begitu ada Ibu Yusi Dwi Arista. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya ke Ibu Nirmala dulu nih langsung saja. Ini kan kita berbicara tentang meningkatkan imunitas dengan mengonsumsi gizi seimbang, ya kan? Dalam hal ini buah dan sayur. Betul. Sebelum kita menyoal tentang seimbang, kenapa buah dan sayur yang jadi prioritas? Ya kan? Kan ada nih protein misalnya karbohidrat apa gitu kan. Tapi ini buah dan sayur setiap hari lagi gitu. Apa ini? Mungkin ada reason dibalik semua itu apa ini? Ya. Ini Ibu Yusi. Oke, silakan. Ya. Jadi sebelum kita tadi membahas mengenai kenapa sih buah dan sayur, nah ini kita harus tahu dulu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi kita daya tahan tubuh orang kan bilang harus sehat ya, harus meningkatkan imun. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti konsumsi makanan ini yang harus seimbang dulu. Jadi sebelum kita ke buah dan sayur, kita harus tahu dulu apa sih itu gizi seimbang. Ya, jadi nggak hanya satu. Oh, kan sekarang ada heboh nih. Ini makan ini nanti kan pokoknya untuk menangkal seperti itu kan, menangkal COVID dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu diterapkan lagi ini adalah gizi seimbang dulu. Jadi untuk gizi seimbang ini kita nanti akan mengacu pada pola hidup sehat masyarakat. Jadi yang pertama, konsumsilah makanan yang beraneka ragam. Nah, jadi nggak hanya satu aja, tetapi beraneka ragam. Misalnya nih, suka sebelah aja gitu ya. Sebelah. Di mana notabene sebelah itu aduh gitu ya. Terus kan kalau sekarang misalkan orang bilang, pokoknya harus makan nih, untuk meningkatkan imun harus makan. Nah, tapi apa yang dimakan? Gitu ya. Nah, terus yang kedua ini tetap untuk kita adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, tetap nih. Nah, terus yang ketiga ini juga jangan lupa aktivitas fisik.
Jadi nggak hanya makan doang, tapi juga aktivitas fisiknya bagaimana. Nah, terus yang keempat ini juga harus cek kesehatan secara berkala. Jadi ini dulu yang seimbang dulu. Nah, kenapa nanti kita harus nanti untuk penerapannya ini biasanya kita ketika ke masyarakat ini juga lebih mudah ngomong ini adalah isi piringku. Ya, jadi lebih familiar mungkin ya di masyarakat ini adalah isi piringku. Jadi isinya piring itu diisi apa sih gitu. Ya, jadi apa sih yang harus ada di piring? Nah, apakah hanya nasi aja atau tadi mungkin senengnya seblak-seblak gitu kan ya. Nah, tetapi ini berapa sih porsinya? Nah, jadi jenis ada karbohidrat, harus ada protein hewani, protein nabati, dan juga sayur dan buah. Oke, Bu Yusi, basically sebenarnya orang atau masyarakat itu sebenarnya nggak mau yang ribet-ribet ya, maunya itu yang simple-simple sebenarnya. Mungkin penerapannya itu agak beda dengan seorang nutrisionis. Biasanya ini untuk mereka yang melakukan diet ya. Itu kan biasanya detail sekali mengenai sampai berapa ini porsi, berapa gram, apa-apa gram kan gitu kan, sangat diatur sekali gitu. Tapi kalau untuk masyarakat awam saja, yang dikatakan seimbang itu yang seperti apa sih gitu? Oke. Bagus sekali. Ya, karena ini kalau kita kan biasanya ngomong, kalau aku diet ini berapa gram harus dihitung. Kan ribet itu. Ya, ribet banget ya. Saya juga nggak pengen gitu. Nah, kalau di masyarakat tadi saya bilang lagi, ini yang lebih mudah ini tadi kan isi piringku tadi. Jadi piring kan semua orang nanti makan pakai piring kan ya. Nah, jadi untuk isi piringku ini sudah saya bawa juga. Nah, ini untuk karbohidrat ya. Di sini ada makanan pokok, terus lauk pauk, terus sayur dan juga buah. Untuk porsi karbohidrat ini adalah sepertiga dari piring. Jadi kalau ambil makan ya, biasanya kalau orang Jawa ngambilnya nasi dulu toh. Iya. Nah, ini jangan dipenuhi, tapi cukup sepertiga dari piring. Sepertiga saja ya. Nah, setelah itu, sepertiga yang lain ya, sepertiganya lagi ini adalah sayur. Ya, jadi porsi nasi sama porsi sayur ini sama. Kadang-kadang biasanya sayur lebih sedikit ya kan? Kadang orang bilang, saya sudah makan sayur, sudah setiap hari. Iya, setiap hari. Tapi berapa sih porsinya? Apakah sudah cukup? Nah, atau mungkin 1 sendok atau 1 entong sudah dianggap sayur. Nah, atau bahkan kuahnya aja udah dianggap sayur. Ya kan? Nah, jadi makanan atau berkuah itu dianggapnya mungkin sayur. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi antara porsi karbohidrat dengan porsi sayur ini sama. Nah, terus selanjutnya ini adalah untuk porsi lauk ya dan buah ini juga sepertiganya lagi. Oh, sepertiga semua ya? Ya, jadi satu piring langsung dibagi 3. Jadi antara karbohidrat, sayur, lalu buah dan tadi lauk pauk. Seperti itu. Jadi ini yang paling mudah untuk di masyarakat. Iya. Ya, jadi untuk porsi buah sama lauk ini juga sama. Gitu. Oke. Gini, Bu Yusi, tidak semua orang itu suka dengan maksudnya ada kan yang nggak suka buah-buah tertentu atau sayur-sayur tertentu, mereka milih-milih gitu ya, iya kan? Yeah. Nah, untuk memenuhi mereka yang tidak mengkonsumsi buah atau sayur itu sendiri, mereka hanya mengkonsumsi karbohidrat dan lauk saja. Nah, ini bagaimana? Apakah kandungan dalam dirinya ini otomatis tidak terpenuhi dong? Nah, untuk memenuhi itu bagaimana? Nah, jadi ini yang biasanya di masyarakat juga ya, mulai dari kecil kita dikasih tahu kalau nasinya nggak habis ntar ayamnya mati loh, kan gitu ya. Jadi kan, oh berarti nasinya ini yang harus habis gitu. Jadi terus kalau nggak makan, belum makan kalau belum makan nasi, seperti itu. Nah, jadi itu tadi kita harus tahu, oh beraneka ragam makanan dulu. Jadi kalau misalkan hanya konsumsinya tidak seimbang, misalkan hanya karbohidrat dengan protein ya misalkan. Nah, ini juga nantinya penyerapan dalam tubuh juga kurang maksimal. Ya, karena
fungsi buah dan sayur di sini adalah untuk metabolisme tubuh juga, membantu untuk keseimbangan, penyerapan makanan. Kadang-kadang ada yang sampai muntah loh jika dipaksakan. Nah, ini kan bagaimana untuk apakah mungkin ada sekarang kan mungkin ada makanan dalam bentuk apa kayak pil ya atau apa gitu. Mungkin tuh namanya saya nggak tahu, mungkin vitamin atau apa. Nah, gitu-gitu apa kan banyak sekarang. Kalau menurut dokter disarankan atau enggak sih ya kayak begitu-begitu itu, karena kan ini apa namanya itu tadi durian saja, durian itu kan buah king of fruit sebenarnya, tapi dengan baunya saja orang nggak suka, ada yang begitu apalagi mengkonsumsi misalnya ya kan. Nah ini mungkin juga berlaku untuk buah-buah tertentu atau buah lain gitu, padahal kita kalau makan buah nggak usah pilih-pilih sih sebenarnya ya kan. Sayur juga nggak usah pilih-pilih gitu, karena di dalam kandungan sayuran A sama B itu pasti ada beda-bedanya, ya kan. Nah ini mungkin bisa ditanggapi ini, silakan. Aku dulu mungkin. Oke, sedikit ya Mas ya. Bu Nirmala silakan. Jadi sebenarnya kenapa kok kita tuh harus konsumsi buah dan sayur? Kenapa sih nggak karbohidrat, protein sama lauk aja? Padahal kan sebenarnya mungkin masyarakat Indonesia nggak makan nasi itu berarti belum makan ya Bu ya. Atau ya udahlah dok, saya tuh sukanya makan ikan kok. Nasi sama ikan kan bergizi juga gitu. Tapi ada satu hal yang kita lupa. Protein iya bagus, cuman protein itu kalau kandungan hewani juga mengandung lemak yang cukup tinggi. Nah, lemak yang cukup tinggi kalau tidak kita barengi dengan konsumsi serat yang bagus, konsumsi serat dari buah dan sayur itu bisa menjadi salah satu penyebab obesitas. Makanya kenapa nggak heran kalau sekarang obesitas ini the real pandemi sebenarnya. Jadi COVID pandemi, tapi obesitas itu benar-benar kayak the real pandemi in apa ya di dunia gitu loh Mas. Nah itu kenapa sih? Ya satu karena pola hidup masyarakat memang kurang familiar atau lebih cepat tuh ambil gampangnya gitu kan. Iya. Semua yang penting cepat bisa dimakan secara instan sambil kerja gitu ya. Ya nggak salah. Cuman sekarang kita juga harus untuk memenuhi standar kesehatan ya Mas ya. Kan di masa COVID juga kita juga harus mengurangi faktor-faktor komorbid yang bisa menyebabkan kita lebih mudah terkena COVID. Iya, betul. Nah, ada beberapa komorbid nih Mas yang benar-benar memicu seseorang itu lebih mudah terkena COVID atau kalau misalnya terinfeksi COVID itu mereka akan terjatuh di kondisi yang cukup berat daripada yang lain. Yang pertama adalah hipertensi. Iya. Nah, hipertensi ini penyebabnya apa sih Mas? Hipertensi ini penyebabnya adalah penyumbatan pembuluh darah, yang mana semuanya itu pasti ditengarai oleh plak dari lemak yang mungkin secara bertahun-tahun sudah kita tabung dengan rajin ya. Nah ini mungkin kurang yang check up tadi ya, iya kan? Betul. Cek kesehatan itu ya. Jadi tahu-taunya ketika mungkin pas pingsan, akhirnya diperiksakan ke dokter, oh menumpuk gitu. Benar. Nah yang kedua obesitas tadi yang saya bilang tadi. Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut tentang gimana caranya kalau nggak suka sayur sama buah, saya mencoba membuka perspektif baru aja dulu ya Mas ya. Mungkin memberi edukasi ke masyarakat biar nggak suka sayur sama buah. Ya mungkin karena memang selera kita ya. Cuman ada hal yang patut diperjuangkan dibanding rasa tidak suka, yaitu kesehatan kita. Gitu. Yang kedua obesitas juga sangat tinggi. Lalu infeksi paru kronis, diabetes dan gangguan kardiovaskular atau gangguan penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi kelima komorbid ini itu lima-limanya adalah bisa membuat kita lebih mudah terkena COVID dan jatuh pada kondisi yang cukup berat. Nah, di mana dari semuanya ini, dari 5 ini ternyata yang berhubungan dengan penyakit metabolik atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan pola hidup dan pola makan itu ada berapa nih? Ada 4. Jadi dari 5 itu 4 yang berhubungan dengan pola makan. Iya, lebih banyak ya. Iya, jadi dari 5 besar. Dengan kata lain, kalau pola makan kita keliru, otomatis kesempatannya akan lebih banyak kenanya itu. Betul. 4 kan. Apalagi untuk dari 5 penyebab itu 4 dipengaruhi oleh pola makan. Nah makanya di sini peran sayur dan buah itu sangat bagus. Kenapa? Karena sayur dan buah ini satu mengandung serat yang tinggi, lalu antioksidannya tinggi. Antioksidan itu ya senyawa untuk melawan sel-sel kanker atau sel infeksi di dalam tubuh. Nah kemudian juga sayur dan buah ini mereka kandungan lemak jahatnya itu lebih rendah,
memang sih ada beberapa buah dan sayur yang mungkin juga kolesterolnya tinggi seperti durian, the king of fruit. Iya, benar. Kalau watermelon tadi apa Mas sebutannya? Sebutan, dia mendapat julukan predikat fruit of the year. Fruit of the year. Kalau tahun 2021. Ya, kalau misalnya durian kan king of the fruit ya. Iya. Kalau ada kolesterolnya itu boleh tapi terbatas seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang yang tidak suka buah dan sayur gimana? Satu, mindsetnya dulu yang dirubah. Karena ada yang harus diperjuangkan daripada rasa tidak suka. Yaitu kita memberikan habit yang baru untuk ya gimana caranya kita tetap sehat dan bisa bertahan di kondisi pandemi yang seperti ini. Jadi advice yang mungkin bisa disampaikan pada mereka yang nggak suka sama buah atau sayur tertentu, itu pikirkan dulu deh manfaat terhadap kesehatannya gitu ya. Mungkin bisa nanti dicoba dikit-dikit atau sambil belajar. Kayak gitu. Kan pasti orang itu ada kecenderungan dari semua yang tidak suka, itu kan pasti masih bisa diklasifikasikan yang paling disuka dari yang nggak disuka itu apa gitu loh Mas. Nah itu kan sedikit demi sedikit kita juga harus belajar seperti itu. Kalau untuk minuman atau obat-obatan yang seperti ekstrak buah dan sayur, itu oke-oke aja. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Karena kan teknologi itu dibuat untuk memudahkan hidup kita ya Mas ya sebenarnya. Cuman kita juga harus tetap mengutamakan intake yang alami atau masukan yang alami yang memang kita makan real food. Jadi bukan cuman dari suplemen, tapi kita juga harus ada benda yang memang benar-benar itu serat, itu vitamin, itu harus kita makan. Tapi apakah kita tidak butuh doping berupa suplemen atau vitamin buatan? Perlu, apalagi di kondisi seperti ini. Fungsinya ya saling mendukung ya Bu Yusi ya. Jadi untuk meningkatkan lagi. Jadi tadi yang seperti dibicarakan Dokter Nuala, jadi habitnya dulu, pola makannya dulu. Kalau memang sudah benar, sudah bagus, nah ketika kondisi khusus seperti ya kesakitan Anda sakit atau pandemi seperti ini, nah suplemen itu yang tadi untuk meningkatkan. Karena nggak mungkin dong misalkan kita, ini kondisi pandemi kita kebutuhan vitamin C-nya sampai 1000 mg. Nah itu sama dengan setara dengan misalkan 1 kilo jeruk misalkan, kan kita nggak mungkin seperti itu. Nah kita lakukan dengan tadi tambahan suplementasi. Jadi makanya namanya suplemen, berarti adalah tambahan. Bukan pokok tadi. Iya, baik. Ini juga bagi mereka yang punya gaya hidup serba suplemen itu lebih baik dipikir-pikir lagi deh kayaknya ya kan. Meskipun gaya hidup ini kan biasanya mereka yang punya rutinitas yang sangat padat. Ya kan, sampai makan aja nggak sempat misalnya, akhirnya konsumsinya makanan berupa pil-pil begitu-begitu, ya kan. Ada nggak ya di sini ya? Kayaknya mungkin di luar negeri ya. Indonesia lumayan kalau untuk penggunaan suplemen untuk saat ini udah cukup bagus daripada zaman dulu Mas ya. Kalau dulu kan anti suplemen nih ya, atau gimana gitu. Tapi kalau sekarang ini sepertinya masyarakat kita lebih pintar sih untuk milih-milih suplemen sebenarnya. Cuman di sini satu yang pengen saya sampaikan kepada pendengar Suara Sidoarjo, mungkin kalau mendengar siaran kita hari ini, suplemen itu adalah salah satu jalan ninja ya ibaratnya ya, untuk bikin kita tuh lebih. Apa itu jalan ninja? Jalan ninja tuh ibaratnya kayak jalan tol gitu loh Mas. Seperti untuk ya memang itu bagus karena teknologi itu dibuat memang ya sekali lagi untuk memudahkan hidup kita sebagai manusia. Main shortcut aja gitu ya. Tapi jangan lupa konsumsi yang utama yang benar-benar makanan wajib, makanan nyata, real food atau makanan yang benar-benar bisa kita makan secara bentuk buah atau bentuk aslinya, ya itu juga harus diutamakan. Oke, gini Bu Nirmala juga Bu Yusi, saat ini itu yang saya menjarakan buah sama sayur ya. Sekarang itu banyak sekali buah-buah dan sayur import sebenarnya. Iya kan? Kalau dibanding dulu itu buah anggur itu hanya yang hitam itu aja dan itu kecutnya minta ampun. Tapi itu sangat disuka. Itu dulu makanan mewah loh ya. Anggur itu, kemudian nanas, hanya itu saja. Apel itu hanya room beauty. Room beauty itu jenis apel batu yang ada hijau ada merahnya itu. Iya kan, dulu hanya itu. Apel mana lagi nggak ada dulu. Ya, kemudian melon dulu juga nggak ada. Nah, serbuan buah-buah impor seperti ini kalau menurut Ibu Yusi sama Ibu Nirmala mungkin bisa dibandingkan dengan buah-buah lokal gitu ya. Mungkin kalau saya pertanyaan yang akan saya ajukan adalah
mungkin lebih bagus yang mana ya, kita konsumsi buah lokal atau buah impor gitu. Tapi kalau misalnya enggak, mereka baik-baik aja kok, mau impor mau lokal. Nah, tapi kadang-kadang kita juga ada kekhawatiran sih sebenarnya, karena orang sekarang sudah agak buta-buta sedikit memanfaatkan teknologi sebenarnya. Maksudnya serampangan gitu loh. Iya kan? Bikin apa gitu, terus buahnya itu jadi berbuah lebat gitu ya kan, dikasih apa terus buahnya jadi manis sekali kayak gitu-gitu. Iya kan? Nah itu apakah juga kita takutnya begitu akan berdampak pada kesehatan kita sebenarnya. Gimana ini menanggapi hal ini? Gimana Bu Yosi? Oke. Kalau untuk tadi ya buah, antara buah lokal sama buah impor, ini bagusan yang mana kan gitu ya. Nah tapi kita harus tahu dulu, ini konsumsi buah dan sayur kita masih sangat minim. Nah, jadi masyarakat yang mengkonsumsi buah, ya, ini biasanya pada waktu-waktu tertentu aja, nggak setiap hari kan? Iya. Jadi misalkan nih ada hari besar, nah baru ada buah nih. Jadi buah itu merupakan mungkin pas Maulid Nabi ya. Nah. Waduh itu berlimpah sekali. Sampai harganya kan biasanya langsung naik kan pada waktu itu. Nah, jadi ini yang perlu ditekankan dulu. Jadi kita belum nggak perlu dulu memandang mana nih buah bagus atau enggak, konsumsinya dulu. Oke. Jadi kebiasaan mengkonsumsi dulu ya. Jadi nggak usah terlalu mikir ini buah bagus atau enggak. Itu mungkin orang yang memang sudah dalam kesehariannya memang sudah seimbang seperti itu, dia bisa memilah-milah. Tetapi kalau memang kita masih belum, atau kita masih pola hidupnya masih kurang, nah ini ditingkatkan dulu. Nah terus mindsetnya misalkan buah kan mahal, ya kan? Ini saya uang 50.000 beli buah ini nggak cukup, atau cuma dapat sedikit seperti itu. Jadi tadi kan akhirnya konsumsinya tidak diutamakan seperti itu. Jadi memang sebenarnya buah lokal ini yang perlu digalakkan lagi, ya kan? Kalau dulu kita zaman waktu kecil mainnya kan nyuri mangga, ya kan? Nah, terus apa itu? Ada cuwet, ada cermai, ya kan pada waktu itu. Nah, jadi buah yang jadi konsumsi harian loh. Tapi sekarang orang-orang udah wegah ya. Enggak ada sekarang, ya kan? Yang dilihat itu kalau nggak ada apel, pir, yang nanti kalau kita beli itu kan mahal banget. Nah, kenapa orang nggak berpikir yang lebih sederhana? Yaitu adalah buah-buah yang memang ada di lingkungan kita. Jambu air misalkan, kedondong misalkan. Ya kan, dulu aja kita manjat pohon nyari kedondong buat rujakan, belimbing seperti itu. Nah ini yang di masyarakat sudah mulai bergeser, jarang sekali ada tanaman-tanaman buah, ya. Nah itu yang mungkin harus digalakkan dulu. Jadi ketika tadi memang lebih bagus memang buah yang musiman atau memang buah-buah lokal, karena dia akan lebih cepat busuk ya, berarti kan tidak ada treatment khusus seperti itu, dan mungkin tanamannya juga di masyarakat juga seperti itu. Jadi kita tahu nih nanamnya ini apa seperti itu, yang diberikan apa, misalkan pupuknya apa, kita lebih tahu. Nah itu jarang sekali. Kalau dulu waktu kecil kan tuh di sekolah ada juwet, ada kedondong dikupasin gitu aja, dikasih garam. Cipluan. Cipluan kayak gitu-gitu. Nah sekarang cipluan mahal juga kan. Nah padahal itu dulu kita di sawah di pinggir-pinggir kali. Buah liar ya. Nah buah-buah liar. Nah tomat kayak gitu dulu makan, diambil aja gitu dimakan. Nah sekarang ini yang sangat jarang di masyarakat. Jadi jangan apakah baik atau tidak. Nah kita lihat dulu konsumsinya, ditingkatkan dulu. Nah setelah kita bisa, nanti kita mungkin lebih akan memilih seperti itu. Jadi kenapa buah bisa jadi sangat mahal? Karena tadi gaya-gaya hidup kita yang lama itu ditinggalkan, pengen modern. Akhirnya buah yang merajai sekarang adalah buah-buah import. Iya. Intinya kalau kata Mbak Yosi yang saya simpulkan itu, kalau untuk saat ini ya Mas ya, yang penting itu memperbaiki habit untuk makan buah dulu. Nah nanti kita menyempit nih, kan prioritasnya nih yang penting makan buah dan sayur dulu. Nanti kalau goal yang itu sudah tercapai, kita bisa next step nih. Next stepnya apa? Kita lebih selektif. Oke, saya konsumsi buahnya udah bagus, berarti sekarang saya selektif. Pengen makan buah-buah yang mungkin tadi katanya Mas ya, yang impor versus yang lokal gitu ya. Nah kita bolehlah coba untuk makan yang lokal dulu. Bukan berarti buah impor nggak bagus, cuman kalau buah impor itu kan satu harganya mahal ya Mas ya. Dan kita kan tidak setiap waktu bisa mendapatkan itu dengan mudah gitu. Iya, tergantung stok ya. Betul. Kalau misalnya untuk yang buah lokal kan satu ada di sekitar kita,
harganya murah, dan juga musiman. Tadi tipsnya yang paling penting tuh buah musiman itu adalah buah yang terbaik. Soalnya kenapa Mas? Dia yaitu hanya ada di musim-musim tertentu yang bisa kita konsumsi tanpa pengawet ya Mbak ya. Jadi pas musim buahnya ada, nggak ada tanpa rekayasa. Iya kan? Jadi tipsnya ya buah musiman itu memang yang paling oke sih Mas menurut saya ya. Tapi bukan berarti buah yang lain nggak bagus. Bagus, cuman kalau kita mau mainnya tuh kayak lebih ke selektif ya mungkin itu. Yang paling bener ya diperbaiki dulu mindsetnya tentang buah. Jadi jangan berpikiran aduh buah iki larang gitu. Tapi kita mikirnya harus buah ya apa aja bisa gitu, kayak bengkoang itu kan murah ya Mas, di sekitar kita kan ada. Kates pepaya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yusi dan juga Ibu Nirmala. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada siang hari ini menyoal meningkatkan imunitas dengan mengonsumsi gizi seimbang, yakni makan buah dan sayur setiap hari. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, Anda yang ingin bergabung ya, bertanya atau berbagi pengalaman misalnya, ya silakan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 0811309109 atau interaktif di 0318961514. Ada juga mungkin yang bergabung saat ini menyaksikan siaran kami secara langsung melalui YouTube. Terima kasih juga, Anda juga bisa bergabung ya, menanyakan terkait dengan tema kita. Kami akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya ampun, anakmu kok ngontok kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu, segera perbaiki pola makan ya, dan perbanyak juga asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat. yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, kita lanjutkan kembali sahabat Suara Sidoarjo, perbincangan kita siang hari ini dengan Ibu Nirmala dan Ibu Yusi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tentang peningkatan imunitas dengan mengonsumsi gizi seimbang, yakni makan buah dan sayur setiap hari. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ini, Ibu Nirmala dan juga Ibu Yusi ya. Saya gabung dulu dengan redaksi, silakan Hanza. Ya, ini sudah dia masuk dari Twitter dan WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Ibu Yulia dari Gedangan. Di masa pandemi ini seperti ada sebagian dari masyarakat punya tanggapan untuk meningkatkan imunitas, disarankan lebih banyak mengkonsumsi buah jambu biji warna merah. Apakah memang benar demikian? Kemudian dari Twitter Ken Ari, idealnya setiap hari berapa kita konsumsi buah? Bagaimana dengan yang punya diabetes? Padahal rata-rata buah matang kan manis. Kemudian dari Mas Periodasi dari Juna di Trosobo, kalau buah kalengan itu gimana ya Bu? Soalnya saya tinggal sendiri jadi lebih sering beli buah kalengan atau jus. Oke, itu ya. Oke, terima kasih. Ini satu tambahan lagi karena ini pertanyaannya juga masih tentang buah, jadi nanti bisa respon sekalian. Dari Fitri yang ada di Candi, waktu yang tepat mengkonsumsi buah itu kapan? Apakah sebelum makan atau setelah makan? Karena mungkin saya pernah dulu dengar bahwa buah itu dikonsumsi, itu kan katanya sebagai cuci mulut ya. Nah, itu kan berarti setelah makan. Tapi sekarang kan enggak. Itu ada yang, bukan, buah itu dikonsumsi sebelum makan. Ada yang mengatakan begitu, gitu. Silakan bisa direspon ini satu-satu. Dari Ibu Yulia, kemudian Ken Ari, ada Juna, dan juga Fitri. Silakan. Oke, baik. Tadi untuk pertanyaannya untuk jambu biji ya. Sekarang kan banyak orang-orang lah nggak tahu nih mempopulerkan jambu biji gitu, jambu biji yang warna merah gitu ya untuk dikonsumsi. Apa benar begitu gitu? Iya. Jadi memang untuk jambu biji ini sekarang sedang tren juga, apalagi yang tadi warna merah. Karena memang kandungan vitamin C-nya memang cukup tinggi. Ya, jadi memang yang tertinggi ini jambu biji. Nah,
untuk vitamin C tadi dibutuhkan untuk sebagai antioksidan juga, ya kan. Nah, apalagi masa pandemi, jadi memang benar kalau untuk jambu biji ini boleh dikonsumsi. Jadi vitamin C, kandungan vitamin C-nya tinggi. Jadi kalau tadi ya sama Dokter Mala, ini adalah buah-buah yang kandungan vitamin C tinggi, memang yang biasanya warnanya kemerahan, ya seperti itu, warnanya warna mencolok. terang mencolok. Nah ini kandungan vitamin C-nya tinggi. Tapi jangan khawatir, misalkan nggak ada jambu biji, terus apa gitu. Boleh, yang lain juga nggak apa-apa. Mau jeruk, boleh tomat, boleh stroberi seperti itu, pepaya, buah naga merah seperti itu. Jadi nggak hanya fokus, oh aku harus jambu biji nih. Nah ternyata apa sih kandungannya? Kandungannya vitamin C. Nah vitamin C ini terdapat pada buah-buah lain seperti itu. Oke, jadi disarankan itu memang benar ya. Oke, kemudian berikutnya ada siapa ini sebenarnya? Oh, Ken Ari. Idealnya setiap hari berapa kita konsumsi buah? Bagaimana dengan yang punya diabetes? Karena buah yang matang itu kan biasanya manis. Mangga coba, ini kan manis sekali. Nah, orang yang kena diabetes pasti dilarang ya mengkonsumsi terlalu banyak, mungkin kayak gitu. Jadi kita bicara umum dulu ya, belum bicara penyakit. Jadi ketika umum untuk masyarakat biasa, ya untuk dewasa ini untuk porsi buah ini 3-4 porsi. Ya, jadi satu porsinya ini sekitar 100 sampai 150 gram. Tadi kan bilangnya gram. Atau mungkin kalau kita bicara kayak pisang ya, yang biasa kita lihat, nah ini bisa 2 sampai 3 buah pisang tiap hari. Ya, untuk kalau itu porsi, kita ibaratkan pisang seperti itu. Ya, jadi itu tadi. Nah, kebutuhan untuk normal ya, tanpa penyakit. Nah, ketika kita sudah bilang diabetes, memang untuk diabetes ini memang harus jangan dilupakan untuk pengaturan dietnya. Jadi porsi 3J ini juga tetap penting. Nah, porsinya gram-gram ini juga jangan dilupakan, jangan nanti latah. Misalkan, oh aku harus mengkonsumsi banyak buah nih, akhirnya buah aja, makanya dikurangi atau seperti apa. Tidak, jadi tetap porsinya untuk diet diabetes jangan dilupakan, seperti itu. Nah, misalkan tadi gula-gula yang misalkan tinggi ya di buah, nah ini memang ada beberapa tadi yang Mas bilang juga ketika lebih matang memang kandungan gula ya, gula buah maksudnya di sini ya, ini memang juga lebih meningkat. Jadi memang yang lebih aman. Kalau misalkan mangga ya jangan pilih yang mateng seperti itu ya. Mungkin dan juga porsinya. Ketika tadi diabetes ada takarannya, misalkan dalam satu kali makan 100 gram ya untuk makanan saja ya, ini ya berarti ya tetap 100 gram. Seperti itu ya. Jadi kalau orang yang punya komorbid atau penyakit-penyakit penyerta diabetes apa itu hipertensi memang harus lebih hati-hati dulu ya, lebih diperhatikan lagi maksudnya. Jadi tetap nggak sembarangan gitu ya Mbak ya. Jadi diet awalnya itu kan pasti ada dari ahli gizi, dari dokter. Nah ini misalnya diabetes, terutama diabetes ya yang memang harus pola makannya yang harus teratur seperti itu. Ya itu yang diperhatikan dulu. Oke, baik. Kemudian Juna yang dari Trosobo, kalau buah kalengan, nah gimana Bu? Saya tinggal sendiri jadi lebih sering beli buah kalengan. Emangnya kalau berdua nggak jadi beli kalengan? Ini tinggal sendiri katanya. Enggak, nah, kalau menurut saya ini kalengan itu kan kadang-kadang pilihnya yang praktis-praktis aja ya kan. Kalengan tuh biasanya kan banyak macamnya ya kan. Atau mungkin nggak mau ribet-ribet ke pasar, maunya ke mall beli kalengan-kalengan aja. Tapi kalau di mall buah-buah bijian juga banyak sih sebenarnya. Nah gimana kalau buah kalengan? Berarti kan yang diawetkan ini ya? Iya benar. Buah sebenarnya sih segala macam makanan kaleng itu sebenarnya sifatnya makanan darurat ya Mas ya. Darurat maksudnya kalau perspektif kami ya, ahli gizi juga ya Mbak ya. Sebenarnya makanan kalengan itu apakah boleh? Ya boleh, tapi itu sifatnya makanan darurat. Saat kita tidak bisa menemukan real food atau makanan sungguhan yang segar dan fresh gitu loh Mas. Jadi sebenarnya sih saya sebagai dokter mungkin kurang menyarankan ya untuk pengkonsumsian makanan kalengan secara kontinu. Apalagi kalau tadi karena hidup sendiri akhirnya stok buah kaleng banyak gitu ya. Karena menurut saya sih betul, kayak misalnya kita ke supermarket besar atau katakanlah ke retail-retail
mart-mart yang ada di sekitar kita itu Mas, kan sudah ada itu buah potong. Iya betul. Yang sudah dilapisi plastik dan sudah enak kita tinggal makan. Untuk yang mungkin nggak punya aktivitas motong buah ya sudah beli itu saja. Kenapa saya nggak terlalu menyarankan kalengan? Karena kadar gulanya tinggi sekali. Selain kadar gulanya tinggi, pasti juga melalui proses ya, atau yang disebutkan proses food. Nah pasti sedikit atau banyak adalah zat-zat kimia untuk mengawetkan. Meskipun saya yakin itu pasti sih sebetulnya aman. Ya, sesuai dengan protokol industri itu aman. Tapi saya tidak menyarankan untuk dikonsumsi secara kontinu. Mungkin kalau sesekali ada acara atau memang benar-benar kepepet nih Mas, nggak bisa gitu, monggo makan kalengan nggak apa-apa. Tapi lebih saya sarankan ya belilah 1 kilo jeruk gitu atau 1 kilo salak gitu Mas. Kan itu bisa dimasukkan kulkas, bisa awet, bisa dimakan kapanpun ya? Gitu. Saat kita lapar, saat kita lagi pengen nyemil gitu misalnya, seperti itu sih. Oke, baik. Juna yang ada di Trosopo mudah-mudahan jelas ya. Kemudian ada Fitri yang ada di Candi. Sebenarnya waktu yang tepat mengkonsumsi buah itu kapan? Nah ini tadi pertanyaannya setelah makan atau sebelum makan? Oke. Jadi banyak sih yang di masyarakat ada yang bilang tadi ya sebelum makan, setelah makan. Tapi ketika kita prinsipnya buah ini tadi benar pencuci mulut. Jadi fungsi dari buah ini adalah vitamin dan mineral. Ya, sehingga vitamin mineral ini fungsinya apa? Untuk tadi meningkatkan metabolisme tubuh. Terus penyerapan misalkan seperti Fe, jadi zat besi itu kan akan lebih mudah diserap ketika ada vitamin C. Jadi kalau tadi sebelum makan kita nggak ada apa-apa yang diserap, nah ini fungsinya buah buat apa kayak gitu. Tapi ketika kita sudah makan makanan pokok, ada lauk pauk ya, karbohidrat, sayuran. Nah ini nanti fungsinya fungsinya buah ini untuk menyerap makanan yang kita makan tadi. Jadi memaksimalkan. Jadi lebih disarankan setelah makan saja ya Bu ya? Iya. Oke, setelah makan saja. Oke, mungkin kalau nutrisionis yang ahli-ahli diet itu ada yang menyarankan malah sebelum makan deh. Itu apa, diet ekstrim ya? Atau apa ya? Mungkin kalau yang memang sebelum makan itu kan berarti tujuannya untuk tadi mengisi lambung. Jadi mengisi lambung dengan serat. Sehingga setelah kita mengisi lambung kan untuk mungkin agak kenyang gitu kayaknya. Iya, kenyangnya. Sehingga nanti ketika kita makan itu nggak akan banyak. Oke, tapi karena kan sudah kenyang tadi. Iya, gitu. tapi kan kita ini tadi konteksnya gizinya seimbang. Jadi kita nggak bilang diet atau seperti apa. Iya. Yang makanan itu studi kasus ya. Iya. Baik. Sekarang ini udah dijawab semuanya. Saya ingin tahu nih, di saat ini buah itu kan beragam, beda-beda. Ada yang berwarna, ada yang putih, ada yang hijau dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan juga apakah ini juga ada perbedaan gizi dengan perbedaan warna ini atau seperti apa? Nah, ini bisa dijelaskan juga. Sayur juga ada kan beda-beda ya. Bahkan ada bayam pun warna merah kayak gitu-gitu. Iya kan? Silakan. Ya, kalau untuk buah sendiri sih sebenarnya tadi ya fungsinya memang untuk vitamin ya. Jadi kalau kita lebih mudah biasanya di masyarakat vitamin yang paling mudah kita jumpai pada buah ini biasanya vitamin A dan vitamin C. Ya biasanya ini terdapat pada buah-buah tadi yang warnanya cerah, ya kan? Jadi misalkan tadi jambu merah, terus buah naga, misalkan tomat, stroberi, ya jeruk, seperti itu memang kandungan vitamin C ini juga tinggi, kandungan vitamin A-nya juga tinggi juga. Ya biasanya juga tadi pada tomat juga seperti itu. Nah untuk vitamin yang lain ini juga tadi ada pada sayur. Kalau sayur biasanya memang tadi juga sama sayuran bayam merah itu juga nanti vitamin A-nya juga tinggi, vitamin C-nya juga tinggi. Tapi nanti ada kandungan yang lain mungkin bisa dijelaskan oleh Dokter Mala. Gimana ini Dokter? Sekilas aja kayak Mas Ilham ya. Iya. Jadi memang buah-buahan itu kan berwarna-warni, sangat apa ya, eye catching gitu ya Mbak ya. Menarik gitu kan untuk dimakan gitu loh Mas. Kadang-kadang kita jadi tertarik dengan warna, ingin makan semua. Iya, karena manusia ini makhluk visual sebenarnya. Iya. Oke, jadi ada beberapa sih keutamaan kandungan zatnya ya. Mungkin yang membedakan satu jenis buah dengan buah yang lain. Kalau dari gizi sih saya rasa hampir mirip-mirip ya Mbak ya. Cuman ada beberapa produk zat unggulan dari masing-masing warna mungkin ya Mas ya. Nah yang pertama nih kayak buah-buah yang berwarna putih. Nah buah yang berwarna putih ini contohnya kayak bengkoang, pir,
seperti itu ya, atau apel sirsat seperti itu. Nah itu tuh dia mengandung fitoestrogen. Fitoestrogen itu adalah kayak kandungan estrogen yang bisa sangat bermanfaat untuk kita saat untuk yang premonopause mungkin Mas ya. Itu bagus. Jadi kalau yang sudah mau monopause itu makan buah-buah yang warna putih itu bagus. Apakah itu akan nanti berhubungan dengan tulangnya juga ya berarti? Menghambat penurunan hormon estrogen. Jadi fitoestrogen ini adalah estrogen alami ya. Jadi kalau kita menopause nih kadar estrogennya kan menurun. Maka ketika kita konsumsi buah-buah itu makanya tadi mungkin akan memperlambat namanya menopause tadi. Oh gitu. Iya. Biar efek-efek menopause-nya tidak terlalu memberatkan, misalnya seperti kulit kering, terus berdebar-debar. Nah seperti itu kan kadang gejala-gejala menopause ya Mas ya. Nah itu bisa kita kurangi dengan konsumsi yang seperti itu yang fitoestrogennya lumayan tinggi gitu. Iya. Mereka yang sudah Lolita betul. Harus memperhatikan ini ya, yang putih-putih ya. Yang putih-putih biar putih gitu kan. Kemudian yang kedua warna merah Mas. Nah warna merah ini cukup lumayan bagus banget sih sebenarnya, bukan cukup lagi tapi bagus banget karena dia membantu mengurangi resiko beberapa jenis kanker. Soalnya dia itu kan punya kandungan antioksidan yang tinggi selain vitamin C, antioksidannya juga tinggi. Kemudian juga dia mengandung antosianin dan likopen. Nah, antosianin ini berguna untuk mencegah infeksi dan kanker. Kemudian likopen menghambat fungsi kemunduran fisik dan mental agar tidak mudah pikun. Nah, jadi kalau misalnya kita makan buah-buah yang merah, selain emang kandungan vitamin C-nya paripurna nih Mas, ternyata dia bisa juga untuk mencegah kita supaya tidak gampang pikun tadi. Oh iya, yang merah ya. Jadi biar kita tuh tetap awet muda kayaknya gitu. Nih ya. Boleh. Atau buah tomat itu biasanya untuk mencegah kanker prostat. Betul. Makanya kenapa di Italia itu angka kejadian kanker prostatnya lumayan rendah karena makan tomat itu kayak budaya di sana sih. Saus dalam bentuk. Mungkin tomatnya dibuat pasta-pasta gitu ya. Iya, jadi memang tomat yang memang diproses. Jadi kalau untuk meningkatkan likopen atau mengaktifkan likopen itu tomatnya harus dalam proses pemasakan sehingga likopennya akan aktif. Oh iya. Nah, menarik ya Mas ya. Iya, baru tahu ya. Oke, kemudian lanjut nih Mas. Oke, lanjut ya. Jadi untuk yang merah-merah itu contohnya ya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Yosi, seperti semangka. Nah, semangka nih Mas lagi-lagi ya. Stroberi, tomat dan jambu biji merah. Nah, kemudian untuk yang warnanya ungu-ungu seperti anggur, blackberry, raspberry, cranberry, ini semua nggak ada di sini, mungkin anggur aja kali ya. Nah, itu dia mengandung antosianin yang berfungsi untuk sebagai antiinflamasi atau anti peradangan tubuh dan mengurangi resiko alergi. Nah, jadi bagus juga. Juwet Mas, juwet. Oh iya, itu ungu ya? Itu ungu. Jadi biasanya di luar negeri itu kan biasanya kalau kan banyak yang anggur ya. Jadi anggur itu diproses juga, itu memang untuk jantung. Jadi penyakit jantung itu biasanya itu untuk membatasi ya. Jadi untuk ini adalah untuk konsumsi anggur itu. Oke, kemudian yang kuning-kuning, yang orange belum? Ya, sebentar lagi. Kemudian juga ini warnanya hijau. Hijau ini mengandung asam alegat yang ampuh untuk menggempur berbagai jenis bibit kanker. Contohnya termasuk sayuran juga, sayuran hijau. Termasuk yang menyebabkan kulit kering dan bersisik, itu kita bisa perbanyak konsumsi makanan yang hijau-hijau. Karena itu tadi asam alegat. Nah, fungsinya itu yaitu tadi contohnya seperti alpukat, melon, anggur hijau. Dan kalau untuk yang sayuran hijaunya ya seperti sawi, brokoli, pokcoy, daun singkong, kangkung. Banyak ya sebenarnya. Dan gampang. Mungkin kiwi kayaknya ya, hijau itu kayaknya juga. Kiwi boleh. Tapi ya agak lumayan ya Mas. Iya, agak lumayan. Melon mungkin lebih ekonomis ya. Iya, betul. Kemudian ada lagi. Kemudian yang terakhir apa ini? Oranye mungkin Mas ya, oranye. Jadi buah-buah yang berwarna oranye ini mengandung beta karoten. Ya, vitamin A. Nah, beta karoten atau vitamin A yang bisa bermanfaat sekali untuk tubuh. Salah satunya adalah untuk merawat sistem saraf penglihatan. Nah, juga mengurangi resiko penumpukan plak dan kolesterol. Jadi untuk yang warnanya orange-orange itu ternyata cukup baik kita konsumsi untuk mengurangi resiko penyakit jantung.
Iya, jadi sebenarnya semua warna punya kelebihan-kelebihan sendiri ya, ya kan? Yang putih tadi membantu mengurangi menopause, ya kan? Yang ungu-ungu, ya, macam-macam lah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah pilih-pilih deh kalau mengkonsumsi buah, ya kan? Oke, yang terakhir sebagai closing statement silakan, Ibu Yosi juga Ibu Nirmala, monggo silakan. Iya, jadi untuk tadi ya untuk kesimpulannya bahwa untuk masyarakat sekarang ya terutama di kondisi pandemi ternyata untuk pola makan ini sangat penting sekali ya, jadi sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh, imunitas dan melawan virus ya pandemi seperti ini. Jadi tadi jangan lupakan tadi untuk konsumsi makanan yang beraneka ragam ya, terus perilaku bersih dan sehat ya, aktivitas fisik dan cek kesehatan secara berkala. Dan utamakan jangan lupa ini tadi adalah konsumsi buah dan sayur ya, masukkan dalam konsumsi sehari-hari seperti itu. Oke, baik. Ada tambahan? Cukup, Mas Ilham. Cukup. Oke, baik. Mungkin ini ya buah-buahan bagus, pengolahannya juga mungkin bagus. Kalau buah dimakan di jus itu bagus, tapi kalau untuk seperti kayak dibikin salad buah mungkin itu nanti tambahan ekstra kalori ya. Jadi jangan dikira kalau misalnya kita makan salad itu sehat banget gitu. Sehat karena kan ada kalsium dan lain-lain, lemak dan lain-lain. Cuma kalau kita tujuannya untuk diet atau untuk yang makan buah yang terbaik adalah ya udah dimakan gitu aja ya Mbak ya. Dimakan segar gitu aja tanpa gitu campuran apa-apa ya Mbak ya. Kalau mungkin yang salad itu ada sensasi rasanya, ya kan, lebih enak lah kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Nirmala dan juga Ibu Yosi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini dan kita lebih bijak dalam mengkonsumsi buah gitu ya, juga sayur tentunya. Oke, terima kasih dan selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Mas Ilham, selamat siang Suara Sidoarjo. Oke, baik, sahabat Suara Sidoarjo, baru saja kita simak perbincangan dengan Ibu Dr. Suryanita Ati Nirmala dan juga Ibu Yosi Dwi Arista SGZ ya, dari sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dalam talkshow peningkatan imunitas dengan mengkonsumsi gizi seimbang. Tetap di Suara Sidoarjo.